Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4B Indralaya, pada kali ini kami akan menjelaskan terkait proses produksi komoditi kimia potasium bifluoride. Selamat menyaksikan. Potasium bifluoride adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia Kf2 yang terdiri dari ion kalium K+, dan ion bifluorida Hf2. Senyawa ini berbentuk garam kristal berwarna putih dan memiliki bau tajam yang khas. Biasanya digunakan sebagai pengikis untuk kaca, sebagai bahan pengawet kayu, dalam produksi solder dan brazing, sebagai katalis dalam polimerisasi, dan alkali benzena. Inilah tampilan dari market pabrik potasium bifluoride kami dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Jadi di sini adalah unit preparasi, di mana ada T1 adalah tangki kalium hidroksida, lalu ada T2 tangki metanol, dan juga di sini ada T3 tangki hidrogen fluorida. Kemudian ada mixing tank pertama, lalu juga ada mixing tank kedua. Nah, di sini pada proses pre-treatment atau preparasi ini dimulai dengan pengumpanan kalium hidroksida dengan persen massa 20-40% dengan kecepatan aliran 1 kg per menitnya sampai 100 kg per menit. Kemudian dicampurkan dengan pelarut organik ke tangki pencampuran dengan kondisi operasi suhu input berkisar 10-30 derajat Celcius. Sehingga nanti di mixing tank akan terbentuk kalium hidroksida. Nah, kemudian di sini juga ada pelarut organik metanol akan dicampurkan dengan hidrogen fluorida dengan suhu inputnya berkisar 10-30 derajat Celcius di tekanan atmosfer untuk menghasilkan larutan hidrogen fluorida dengan persen massa 5-50 derajat dan suhu airnya 0-10 derajat Celcius di mixing tank kedua. Lanjut berikutnya yakni adalah ke unit sintesa, di mana pada unit sintesa ini ada R1 yakni reaktor pertama yang mana digunakan itu ialah reaktor jenis CSTR atau berpengaduk. Terus juga di sini ada T4 atau spherical gas, tempat di mana gas yang terbentuk dari reaktor dikumpulkan. Nah, inputnya itu ialah larutan homogen kalium hidroksida yang reaktif dan juga larutan hidrogen fluorida yang homogen dan reaktif. Kemudian mereka akan dialirkan ke dalam reaktor. Namun sebelum ke reaktor, mereka akan dipanaskan terlebih dahulu sampai menyentuh suhu dari reaktor itu sendiri. Nah, di sini akan terjadi proses reaksi neutralisasi, yakni reaksi asam dan basa. Reaksi ini terjadi karena adanya asam dari hidrogen fluorida dan basa dari kalium hidroksida yang masukkan garam dan air. Nah, garam di sini yang terbentuk ialah potasium bifluoride, namun dengan kemurnian yang masih rendah, yakni 79,6%. Dan juga nanti akan terbentuk sedikit gas, yang mana gas ini terdiri dari gas N2 dan juga O2 dan gas lainnya yang kemudian akan dialirkan ke dalam spherical tank. Dari unit sintesis kemudian lanjut ke unit separasi, di mana di unit separasi ini ialah menggunakan centrifuge. Nah, pada centrifuge ini inputnya itu ialah potasium bifluoride anhidrat dengan kemurnian masih rendah yakni 79,6% dan juga nanti akan ada larutan induk sisa dari reaktor. Kemudian mereka akan masuk ke dalam centrifuge. Di centrifuge ini akan terjadi proses pemisahan pada cair, yakni proses pemisahan antara garam dan juga larutan induk dengan menggunakan alat sentrifugal. Nah, pada proses ini dilakukan untuk memisahkan potasium bifluoride yang dihasilkan dari campuran tersebut. Dan larutan induk yang masih mengandung metanol kemudian akan di-recycle kembali ke dalam reaktor berpengaduk. Sehingga di separasi ini akan terjadi proses pemisahan antara potasium bifluoride dengan kemurnian 79,6% dan larutan induk yang berisi pelarut organik metanol yang masuk ke dalam tangki larutan induk atau dikenal dengan T5. Dari unit separasi kemudian masuk ke dalam unit purifikasi. Nah, unit purifikasi ini menggunakan oven vakum. Pada purification ini akan terjadi proses pengeringan vakum yang dilakukan pada produk mentah potasium bifluoride yang kemurniannya masih rendah tersebut menggunakan vakum derajat selama 2 jam dengan tekanan 0,08 megapascal dan suhu 60 derajat Celcius. Nah, dari unit separasi kemudian masuk ke dalam product handling. Nah, di product handling ini sendiri akan terjadi proses kristalisasi dengan menggunakan alat crystallizer guna untuk meningkatkan stabilitas agar mengurangi risiko degradasi atau reaksi yang tidak diinginkan selama penyimpanan dan juga transportasi potasium bifluoride nanti. Nah, pada tahap product handling ini juga gas nitrogen akan dimasukkan guna untuk melakukan proses pendinginan atau cooling guna menahan proses penguapan selama terjadinya kristalisasi potasium bifluoride guna untuk menciptakan potasium bifluoride yang lebih stabil strukturnya. Potasium bifluoride yang sudah stabil atau berbentuk kristal kemudian dialirkan menggunakan belt conveyor. Mengingat fasenya yakni berbentuk mirip seperti garam atau sudah kristal. Nah, kemudian mereka akan masuk ditampung ke dalam open tank, di mana di open tank ini kalau ketika udah mencapai 3/4 dari tingginya, maka potasium bifluoride tersebut siap untuk didistribusikan ke pasar. Jadi di sini sudah ada House of System Utility, di mana ini diperlukan sebagai infrastruktur pendukung vital guna untuk memastikan seluruh tahapan produksi, mulai dari tahap preparasi hingga tahap product handlingnya, bahkan transportasinya itu bisa menghasilkan produk akhir dengan berjalan lancar dan juga pastinya menguntungkan bagi pabrik.
Nah, pada kasus sistem utilitas ini, pada market yang kami buat ini, potasium bifluoride yang dihasilkan itu sebesar 20.000 ton per tahunnya. Oleh karenanya, pada produksi potasium bifluoride ini memerlukan beberapa unit proses pendukung atau unit utilitas antara lain, di mana pada rumah ini ada unit penyediaan air, ada unit pembangkit steam, ada unit pembangkit listrik, ada juga unit pengadaan refrigeran, dan juga ada unit penyediaan bahan bakar yang dibuat sebanyak 3 lantai. Kemudian di sini ada tempat unit pengolahan limbah dari limbah fluoride yang dihasilkan yang sangat asam dan mampu merusak lingkungan sekitar. Jadi di sini adalah office di mana tempat para pekerja dari tempat proses pabrik potasium bifluoride melaksanakan kerjanya masing-masing. Di dalamnya ini terdiri dari ruang kerja, ada juga musola, lalu juga ada kantin dan juga ada beberapa infrastruktur lainnya. Di sini ada spesifikasi alat yang kami gunakan. Yang pertama itu ada reaktor berpengadup atau CSTR, ada storage special 01 KOH, storage special 02F, storage special 03 CH3OH, storage special 04 KHF2, storage special 05 slari atau larutan induk, ada tangki pencampuran 01, tangki pencampuran 02, sentrifug 01, oven vakum 01, crystallizer 01, pompa 01, pompa 02, pompa 03, pompa 04, heater 01, heater 02, dan yang terakhir itu ada cooler 01. Nah, di sini juga tertera tipe atau size-nya, jumlah alat yang kami gunakan, dan juga material yang kami gunakan pada alat yang kami gunakan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pemilihan lokasi pabrik. Lokasi pabrik potasium bifluoride ini direncanakan untuk didirikan di kawasan Jalan Pulau Ampel, Moreja, Serang, Banten. Pemilihan lokasi pabrik ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama itu ketersediaan bahan baku. Pabrik potasium bifluoride ini dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa hidrogen fluorida, kalium hidroksida, dan metanol. Kawasan lokasi ini dekat dengan PT Nufarm Indonesia yang terletak di Jalan Panggoren, Moreja, Serang, Banten. Untuk bahan bakunya sendiri itu dapat diperoleh dari PT Nufindo Adi Usaha yang berlokasi di Jalan Raya Salira, Moreja, Serang, Banten. Mereka memproduksi kalium hidroksida dan metanol dengan kapasitas 80.000 ton per tahun dan hidrogen fluorida dengan kapasitas 45.000 ton per tahun. Kemudian ada unit utilitasnya. Pabrik potasium bifluoride ini didirikan di wilayah yang dekat dengan sumber air berupa Pantai Habibie yang berada di utara lokasi pabrik ataupun Sungai Ciujung yang terletak di Serang, Banten, sehingga keperluan air dapat diperoleh dengan mudah. Sedangkan tenaga listriknya akan dipasok oleh PT PLN Persero. Selanjutnya di sini ada transportasi. Transportasi bahan baku ini akan dilakukan melalui jalur darat karena lokasi pabrik bahan baku itu dekat dengan lokasi rencana pembangunan pabrik dan dapat diakses melalui jalur darat. Nah, untuk pemasangannya sendiri dapat dilakukan dengan jalur darat karena dekat dengan jalur Merak atau bisa juga dari jalur laut karena dekat dengan pelabuhan besar seperti Pelabuhan Merak. Nah, untuk iklim sendiri, wilayah Banten ini punya iklim tropis dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius yang termasuk temperatur normal sehingga operasi pabrik ini dapat berjalan sesuai rencana. Nah, untuk perluasan pabrik sendiri itu lokasi yang kita pilih ini masih memiliki lahan yang luas sehingga jika dibutuhkan perluasan pabrik maka tidak kesulitan mencari lahan. Lalu untuk plan dari alat proses sendiri, yang pertama di sini ada unit utilitas, lalu T1 untuk tangki KOH, T2 untuk tangki metanol, dan T3 untuk tangki penyimpanan HF. Lalu di sini ada MT1 dan 2 yaitu mixing tank, dan di tengah sini ada R1 yaitu reaktor, kemudian ada T4 untuk tangki gas, CF1 untuk sentrifugal, lalu di sini ada T5 tangki induk, di sini ada oven 1 atau oven vakum, lanjut dengan CL1 crystallizer, lalu T6 untuk tangki KF2 yang merupakan tangki penampungan produk yaitu potasium bifluornya. Kemudian di sini ada BC1 belt conveyor yang akan membantu proses pengangkutan ke truk. Nah, selanjutnya untuk pemilihan penempatan alat proses pada pabrik potasium bifluoride itu didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Nah, yang pertama merupakan aliran bahan baku, di mana pada rancangan ini didesain seefisien mungkin bahan seperti kalium karbonat dan asam fluorida dialirkan dari tangki penyimpanan ke reaktor dengan jarak pendek untuk menghemat waktu dan meminimalkan resiko kontaminasi. Untuk pola dari pabrik ini sendiri menggunakan pola U-shape, di mana proses berjalan linear dari bahan masuk hingga produk akhir. Sementara itu, lalu lintas dari alat berat seperti forklift dan truk diatur agar tidak mengganggu alur produksi dan menjamin keselamatan pekerja. Sekian penjelasan terkait proses pabrik potasium bifluoride. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.